Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Bertemu lagi dalam pelajaran tematik, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta ma taj'alul hazna idza syi'ta sa'la. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tematik tema 2 dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan tema menyampaikan pesan dalam dongeng. Sebelumnya kita akan sama-sama simak dongeng berikut ini ya. Perhatikan baik-baik. Jangkrik dan semut. Suatu ketika, jangkrik dan para semut hidup bersama di padang rumput. Sepanjang hari, para semut bekerja keras, mengumpulkan gandum dari ladang yang jauh. Mereka biasa bekerja disiplin. Mereka pergi ke ladang tiap pagi begitu hari terang, dan pulang mengangkut bulir gandum berat diseimbangkan di kepala. Mereka menyimpan bulir gandum di sarang mereka, lalu kembali ke padang untuk mengambil lagi. Di sisi lain, si jangkrik pemalas tiduran saja sepanjang hari dalam keteduhan, bernyanyi sendiri dan makan enak. Ia menikmati hidupnya tanpa peduli apa yang akan terjadi. Ia selalu mengasihani semut-semut yang bekerja keras tiap hari. Hari-hari berlalu. Si jangkrik melompat malas di rumput, hangat, senang, dan kenyang. Bernyanyi-nyanyi pada diri sendiri karena hidupnya baik. Sementara para semut mengangkut bulir gandum ke sarang mereka dengan susah payah. Suatu hari, saat para semut sedang mengangkut bulir, salah satu semut jatuh karena bulir terlalu berat. Ia lelah dan terluka. Bukan membantu si semut, si jangkrik malah menertawainya. Si semut bertanya, "Pak Jangkrik, bolehkah bantu aku membawa bulir ini sampai sarangku? Aku akan sangat berterima kasih padamu." Tapi si jangkrik mengabaikannya dan terus bermain musik. Dengan bersusah payah, si semut mengangkut bulir itu. Kenapa kau bekerja keras, semut? Kata si jangkrik. Ayo, istirahatlah sejenak dan dengarkan laguku. Ini musim panas, hari-hari panjang dan cerah. Mengapa membuang hari cerah dengan bekerja keras? Semut itu mengabaikannya dan terus berjalan ke ladang sedikit lebih cepat. Ini hanya membuat si jangkrik tertawa makin keras. Dasar kau semut payah. Ia mengatai semut itu. Mari, ayo menari bersamaku. Lupakanlah kerja, nikmatilah musim panas. Aku membantu mengumpulkan makanan untuk musim dingin, kata si semut. Kusarankan kau lakukan yang sama. Kenapa pusing musim dingin? Kata si jangkrik. Kita punya banyak makanan sekarang. Masih banyak waktu untuk bersiap untuk musim dingin. Tapi si semut tahu yang ia lakukan dan terus bekerja. Si jangkrik melompat pergi melintasi padang rumput, bernyanyi dan menari. Ini berlangsung selama berhari-hari. Daripada bekerja dan bersiap untuk musim dingin, si jangkrik lebih memilih menari, bernyanyi, dan bermain. Ia tak sadar hari-hari musim panas tidak akan berlangsung selamanya. Sebentar lagi hari-hari dingin akan tiba. Musim panas jadi musim gugur jadi musim dingin. Matahari tak terlihat, siang jadi pendek dan kelabu, malam panjang dan gelap. Cuaca jadi dingin dan hujan salju mulai turun.
Si jangkrik gemetaran dirundung angin dingin. Ia mencoba membungkus diri dengan daun kering, tapi angin kencang bahkan menerbangkan itu. Ia kelaparan dan tak bisa menemukan makanan. Ia yakin kalau ia tidak makan, ia akan mati. Ia merasa lemah dan sadar si semut benar dan seharusnya ia sudah bersiap-siap. Si jangkrik tidak ingin bernyanyi lagi. Ia kedinginan dan kelaparan. Ia tak punya tempat untuk berteduh dan tidak ada makanan. Padang rumput dan ladang tertutup salju. Tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Aduh, bagaimana ini? Aku harus kemana? Si jangkrik merintih. Ia tidak mengira musim dingin ini lebih parah dari biasanya. Dan karena ia tidak menyimpan makanan sendiri atau membantu yang lain, ia tidak akan hidup sampai musim panas berikutnya. Ia tidak punya tempat berlindung dari salju. Ia kelaparan dan sekarat. Sementara ia melihat para semut menikmati makanan persediaan dari musim panas. Aku akan ke tempat semut, minta makanan dan tempat berteduh, kata si jangkrik menyemangati diri. Jadi ia tertatih ke sarang semut dan mengetuk pintu. Halo semut, katanya ceria. Aku di sini untuk bernyanyi sambil menghangatkan diri di perapian kalian dan kalian bisa mengambilkan makanan untukku. Tidak, Pak Jangkrik. Kami tidak ingin mendengar nyanyianmu. Ia memohon pada mereka agar membiarkannya masuk dan meminta makanan. Kalau tidak dia akan mati. Apa? Teriak para semut terkejut. Tidakkah kau menyimpan apapun untuk musim dingin? Apa saja yang kau lakukan sepanjang musim panas? Aku tidak menyimpan makanan. Si jangkrik mengeluh. Aku terlalu sibuk bermain musik sehingga tidak sadar musim panas lewat. Para semut menggelengkan kepala, berbalik dan meneruskan kerja mereka. Si semut yang pernah minta bantuan pada si jangkrik menatapnya dan berkata, sepanjang musim panas aku bekerja keras, tapi kau mengejekku bernyanyi dan menari. Seharusnya kau memikirkan musim dingin. Cari saja tempat lain untuk bernyanyi, jangkrik. Tidak ada kehangatan atau makanan untukmu di sini. Si semut menutup pintu tepat di wajah si jangkrik. Si jangkrik tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Selesai. Nah, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Kira-kira apa ya pesan dongengnya? Ada yang sudah tahu? Pasti deh anak-anak Bu Guru semuanya sudah tahu apa pesan dongengnya. Yuk sama-sama kita bahas ya. Untuk menentukan pesan dalam sebuah dongeng, kita harus mengulas dulu tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Dalam dongeng tersebut ada dua tokoh, yaitu semut dan Raja Jangkrik. Dari semut kita belajar bagaimana bersikap rajin dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian pantang menyerah meskipun pekerjaannya banyak dan berat, kita tidak putus asa. Dan berikutnya adalah kompak. Jadi meskipun kita bekerja bersama-sama, tetap harus kompak. Yang kedua adalah Raja Jangkrik. Raja Jangkrik seperti dalam dongeng cerita tersebut memiliki sifat yang malas. Dia tidak mau bekerja. Kemudian dia acuh. Acuh tidak mendengarkan nasihat dari semut. Dan yang terakhir dia itu sombong. Sombong karena dia tidak mau bekerja, merasa dirinya bisa melakukan semuanya nanti.
Sehingga pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut bahwasannya kita harus selalu rajin belajar, kita tidak boleh putus asa demi mencapai cita-cita yang kita inginkan. Karena segala kesuksesan yang kita dapatkan nanti adalah buah atau hasil dari kerja keras dan usaha kita. Setelah ini, silakan anak-anak Bu Guru semua menyaksikan cerita dongeng yang Ibu berikan selanjutnya. Kemudian silakan menuliskan pesan yang diambil dari dongeng tersebut. Nanti bisa dikirimkan ke GCR ya. Asal-usul kucing suka mengejar tikus. Kucing adalah hewan yang dikenal sangat suka mengejar tikus. Dimanapun dan kapanpun, jika kucing bertemu tikus, maka dia akan mengejarnya. Kisah kucing yang suka mengejar tikus ini bukannya tanpa sebab. Sebenarnya, kucing dan tikus beserta hewan-hewan lainnya pernah hidup bersama dengan damai. Hingga suatu ketika, Dewa Langit pada suatu hari menjelang akhir tahun datang ke bumi. Kedatangan Dewa Langit adalah untuk memberi pengumuman penting kepada hewan-hewan di seluruh bumi. Pengumuman apakah yang hendak disampaikan oleh Dewa Langit? Pada hari pertama tahun baru yang akan jatuh pada esok hari, aku akan memilih 12 binatang yang paling dahulu sampai di puncak gunung. Dewa Langit pun menunjukkan sebuah gunung yang dimaksud. 12 hewan pertama yang sampai di puncak gunung itu akan aku angkat menjadi panglima setiap tahunnya, sesuai dengan urutan ketika sampai di puncak gunung. Bagi hewan-hewan yang berminat menjadi panglima perang, bersiaplah mulai sekarang. Aku menunggu kalian di puncak gunung tersebut. Dewa Langit pun segera terbang kembali menuju puncak gunung setelah selesai memberi pengumuman. Para hewan sibuk melakukan persiapan. Dari hewan yang besar hingga hewan yang bertubuh kecil. Mereka sangat menginginkan diangkat menjadi panglima tahunan oleh Dewa Langit. Ketika hewan-hewan lainnya berlatih keras, tikus ternyata hanya melihatnya sambil memikirkan sesuatu. Apa ya yang dipikirkan oleh tikus? Ketika tikus sedang berpikir, tiba-tiba ada bayangan di belakangnya. Hai tikus. Dasar tukang tidur, bikin kaget saja. Hehe. Tikus, kenapa hewan-hewan sibuk sekali? Hah? Kamu tidak tahu ya? Barusan Dewa Langit datang ke sini memberi pengumuman. Minggu depan, hewan-hewan harus berlomba menuju puncak gunung. 12 hewan yang sanggup sampai ke puncak akan diangkat menjadi panglima tahunan. Ternyata tikus berbohong tentang hari lombanya. Sebenarnya hari lombanya adalah besok, bukan minggu depan. Kucing tidak tahu kalau dia sedang dibohongi. Dia sungguh bahagia mendengar berita tersebut. Dia langsung membayangkan dirinya menjadi panglima. Wah, aku pasti bisa datang paling cepat ke puncak gunung itu. Mulai besok, pagi-pagi sekali aku akan melakukan persiapan. Sekarang enaknya aku tidur lagi saja. Kucing yang pemalas pun langsung tidur lagi. Sambil melihat kucing yang tertidur pulas, tikus tiba-tiba menemukan ide. Tikus mendekati kerbau yang sedang melakukan senam. Lalu tikus membisikkan sesuatu kepada kerbau. Sepertinya sangat rahasia sekali. Bisikan tikus membuat kerbau berhenti dari senamnya dan berpikir.
Dan kerbau sepertinya menyetujui dengan apa yang dibisikkan oleh tikus. Sebenarnya apa yang dibisikkan tikus kepada kerbau? Setelah membisikkan sesuatu kepada kerbau, tikus bukannya ikut persiapan seperti hewan-hewan lainnya. Tikus dengan lahapnya justru makan banyak keju. Hari yang terang pun telah berubah menjadi gelap. Semua hewan pun segera tidur. Mereka istirahat lebih cepat agar keesokan paginya bisa lebih bugar dan berhasil mencapai puncak gunung lebih cepat. Ternyata tidak semua hewan telah tertidur. Kerbau hanya pura-pura tidur. Kenapa kerbau hanya pura-pura tidur ya? Kerbau ternyata memiliki rencana berangkat terlebih dahulu ketika hewan-hewan lainnya sedang tertidur pulas. Mungkin rencana inilah yang dibisikkan tikus kepada kerbau. Kerbau juga sempat melihat tikus yang tertidur pulas. Kerbau berjalan sangat pelan agar tidak membangunkan tikus. Setelah merasa aman, kerbau pun berjalan normal mendaki ke puncak gunung. Tubuh kerbau yang besar membuatnya hanya bisa berjalan pelan di tempat yang tinggi. Kerbau ternyata salah perkiraan. Tikus juga pura-pura tidur dan dengan diam-diam mengikuti kerbau. Bahkan tikus juga melompat ke punggung kerbau. Kerbau yang berkulit tebal tidak tahu jika tikus telah ada di punggungnya. Tikus ternyata telah menipu kerbau. Disuruhnya kerbau berangkat malam hari tanpa sepengetahuan hewan lainnya agar tikus dengan diam-diam bisa menunggang di punggung kerbau. Sementara itu, semburat merah telah muncul di langit sebelah timur. Tandanya pagi sudah hampir tiba. Seperti biasanya, ayam merupakan hewan yang bangun terlebih dahulu. Segera ayam berkokok. Ayam terkejut. Seharusnya dia tidak berkokok agar tidak membangunkan hewan lainnya. Namun terlambat bagi ayam. Semua hewan terlanjur mendengar bunyi kokoknya sehingga bangun. Begitu tahu hari sudah pagi, semua hewan segera berlari menuju puncak gunung. Mereka berlari sekencang-kencangnya agar tidak kalah dari hewan lainnya. Sementara itu, kerbau yang tidak tahu ada tikus di punggungnya sudah hampir sampai ke puncak. Tikus yang tahu puncak gunung sudah dekat, segera melompat turun dan berlari kencang. Tikus akhirnya menjadi hewan pertama yang sampai di puncak gunung. Dewa Langit segera menyambutnya. Selamat tikus, kamu menjadi hewan pertama yang sampai ke puncak ini. Kamu beristirahatlah di tempat nomor 1. Tidak lama kemudian, kerbau datang ke puncak gunung. Kerbau terkejut melihat tikus sudah datang terlebih dahulu. Hai tikus, bagaimana bisa kamu datang lebih cepat daripada aku? Bukannya semalam kamu masih tidur ketika aku berangkat? Sudahlah kerbau, yang penting kamu tetap akan diangkat oleh Dewa Langit menjadi panglima, meskipun nomor 2 setelah aku. Baiklah, tidak masalah. Hewan-hewan yang lainnya pun akhirnya sampai ke puncak gunung. Dimulai dari harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setelah terkumpul 12 hewan, Dewa Langit kemudian melantik hewan-hewan tersebut menjadi panglima. Sekarang sudah terkumpul 12 hewan yang berhasil mencapai puncak gunung ini. Maka hari ini aku akan melantik kalian menjadi panglima tahunan. Di tahun pertama, tikus yang berhasil datang terlebih dahulu akan menjadi panglima. Di tahun kedua akan dilanjutkan oleh kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap 12 tahun sekali, jabatan panglima tahunan akan kembali lagi dari awal, dimulai dari tikus dan selanjutnya.
Jabatan Panglima ini aku berikan kepada kalian untuk selama-lamanya. Sedangkan di hutan bawah sana, kucing yang baru bangun setelah siang hari kebingungan melihat hutan sangat sepi. Kucing kemudian bertanya kepada seekor siput yang berjalan di depannya. Hei siput, kenapa sepi sekali? Hewan-hewan lainnya pergi kemana? Loh, kamu tidak tahu, hari ini kan ada perlombaan sampai ke puncak gunung. 12 hewan pertama yang berhasil sampai di puncak gunung akan diangkat oleh Dewa Langit sebagai panglima tahunan. Aku pun ingin ikut, tapi tidak mungkin kan aku bisa menang? Kucing pun menjadi sangat marah karena telah ditipu oleh tikus. Keesokan harinya, 12 hewan yang telah dilantik oleh Dewa Langit pun turun dari puncak gunung. Diam-diam, kucing mengintai dan mencegat tikus. Hei tikus, berani sekali kamu telah membohongiku. Sekarang rasakan pembalasanku. Kucing segera mengeluarkan cakarnya yang tajam dan menyerang tikus. Tikus yang ketakutan segera lari secepat-cepatnya. Kucing mengejar tikus kemanapun tikus lari. Mulai saat itulah, kucing yang marah karena telah dibohongi oleh tikus selalu mengejar tikus dimanapun mereka bertemu. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini. Semoga segala yang dipelajari hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Dan jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya di rumah. Yuk, sekarang kita sudahi belajar hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.